Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Fitri Aprilia. Ibu mengajar produktif ekonomi bisnis. Di sini Ibu akan menjelaskan materi bab 1, yaitu tentang ilmu ekonomi. Adapun kompetensi dasar dari bab 1 yaitu kompetensi dasar 3.1, memahami sejarah perkembangan ruang lingkup dan jenis ilmu ekonomi. Adapun tujuan pembelajarannya, di sini Ibu mengharapkan setelah kalian mempelajari materi tentang ilmu ekonomi, kalian mampu memahami sejarah perkembangan ilmu ekonomi. Yang pertama ada sejarah ilmu ekonomi. Sejarah pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan oleh Franz Liszt pada tahun 1789 sampai dengan 1846. Beliau adalah seorang ahli ekonomi dari Jerman yang membagi tahapan-tahapan pertumbuhan ekonomi. Jadi yang pertama yaitu masa perburuan dan perikanan. Jadi ilmu ekonomi pada zaman dahulu dimulai dengan masa perburuan dan perikanan. Jadi apa-apa mengandalkan dari perburuan di hutan, atau kalau perikanan itu biasanya dari sungai atau dari laut. Jadi mengandalkan apa yang ada di alam. Yang kedua, peternakan. Nah, karena seringnya menggunakan atau memakai bahan-bahan yang ada di alam, sehingga mungkin di sini memikirkan agar tidak punah, sehingga mereka melakukan suatu peternakan agar hewan ataupun tumbuhan yang sering diambil agar tidak punah, maka mereka melakukan peternakan. Yang ketiga, pertanian. Nah, di sini mereka sudah melakukan bercocok tanam. Yang keempat, pertanian dan kerajinan setempat. Jadi mereka membuat suatu kerajinan. Yang kelima, lebih berkembang lagi, adanya pertanian, adanya industri dan perniagaan nasional. Adapun pengertian ekonomi, ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos yang berarti keluarga atau rumah tangga, dan nomos yaitu peraturan atau aturan hukum, dan secara luas didefinisikan sebagai aturan rumah tangga. Jadi ekonomi itu aturan rumah tangga. Kalau pengertian ilmu ekonomi secara umum, yaitu ilmu yang mempelajari usaha-usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas atau langka. Jadi di sini ilmu ekonomi di sini manusia itu tidak akan pernah merasa puas dengan kebutuhannya, sedangkan sumber dayanya terbatas. Itu ilmu ekonomi. Adapun ruang lingkup ilmu ekonomi ada 3, ekonomi deskriptif, teori ekonomi, dan ekonomi terapan atau ekonomi kebijakan. Ekonomi deskriptif adalah analisis ekonomi yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya terjadi dalam perekonomian. Nah, di sini deskriptif atau deskripsi. Jadi ekonominya itu menggambarkan keadaan, bagaimana keadaan perekonomiannya, atau memaparkan bisa bagian-bagiannya, macam-macam ekonominya. Itu ekonomi deskriptif. Yang kedua ada teori ekonomi, yaitu pandangan-pandangan yang menggambarkan sifat hubungan yang terjadi dalam kegiatan ekonomi dan ramalan tentang peristiwa yang terjadi apabila suatu keadaan yang mempengaruhi mengalaminya. Gitu. Kalau teori ekonomi jadi berupa teorinya. Adapun ekonomi terapan atau ekonomi kebijakan, cabang ilmu ekonomi yang menelaah tentang kebijakan yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi masalah-masalahnya. Nah, kalau ekonomi terapan berarti di sini
kebijakannya itu dilaksanakan atau diterapkan. Kalau tadi ekonomi deskriptif baru menggambarkan, baru mendeskripsikan apa sih ilmu ekonomi, sedangkan teori ekonomi itu berupa teorinya. Oh, ini loh teori ekonomi itu, sedangkan ekonomi terapan berarti sudah diterapkan atau dilaksanakan kebijakan-kebijakan yang tadi berada dalam teori ekonomi ataupun dalam deskriptifnya. Itu kalau ekonomi terapan. Adapun jenis-jenis ilmu ekonomi, yang pertama ada ilmu ekonomi moneter. Ilmu ekonomi moneter ini membahas tentang keuangan, perbankan, dan lembaga keuangan lainnya. Ingat ya, ilmu ekonomi moneter itu intinya membahas tentang keuangan. Yang kedua, ilmu ekonomi publik, itu membahas tentang kebijakan pemerintah dalam bidang perekonomian. Kalau publik itu berarti dipublikkan, berarti kebijakannya itu tentang pemerintah. Kalau ekonomi industri sudah pasti berinteraksi dengan perusahaan, yang namanya industri berarti urusannya dengan perusahaan dalam suatu industri. Kalau ilmu ekonomi internasional berarti lebih tinggi lagi ketingkatan ekonominya, yaitu cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang kegiatan ekonomi antar bangsa dan antar negara, karena ini sudah termasuk ilmu ekonomi internasional, berarti lebih luas lagi antar bangsa dan negara. Kalau ilmu ekonomi regional membahas interaksi ekonomi antar wilayah. Nah, kalau regional hanya membahas ekonominya antar wilayah tertentu saja. Ilmu ekonomi sumber daya alam atau SDA di sini membahas masalah alokasi sumber daya alam yang optimal ditinjau dari segi ekonomi sesuai ilmu ekonomi yang ada. Jadi di sini membahas tentang alokasi SDA-nya, bagaimana, apakah kekurangan atau misalkan tersedia, itu ya. Kalau sumber ekonomi sumber daya manusia berarti dengan berhubungan dengan tenaga kerjanya, misalkan SDM-nya itu apakah banyak pengangguran atau upah minimum, atau misalkan yang berhubungan dengan tingkat pendidikan. Jadi kalau sumber daya manusia itu berhubungan dengan tenaga kerjanya, apakah tenaga kerja itu banyaknya pengangguran atau misalkan pendidikannya rendah untuk calon tenaga kerja itu untuk SDM ya. Adapun ilmu ekonomi syariah di sini, kalau ekonomi syariah itu menerapkan ekonomi Islam. Pokok bahasanya misalkan prinsipnya bagi hasil, penghapusan riba atau ditiadakannya riba, dan zakat yang tentu semuanya ditinjau berdasarkan syariat agama Islam. Jadi di sini perekonomiannya itu ekonomi Islam kalau untuk syariah. Adapun prinsip ekonomi yaitu dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil tertentu, atau dengan pengorbanan tertentu untuk memperoleh hasil semaksimal mungkin. Apa maksudnya? Jadi prinsip ekonomi di sini dia berkorban atau mengorbankan sesuatu itu sekecil-kecilnya, tetapi di sini mengharapkan hasil yang semaksimal mungkin, gitu ya. Jangan sampai kita dalam prinsip ekonomi itu pengorbanannya secara besar-besaran tapi hasilnya kurang memuaskan. Jangan seperti itu ya. Tapi harus mengorbankan sekecil-kecilnya, atau misalkan contohnya kalian mengeluarkan modal jangan terlalu besar tapi minimkan, tapi diusahakan akan mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin, itu maksudnya. Adapun pelaku kegiatan ekonomi ada 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Apa itu produksi? Produksi itu adalah yang membuat produknya, dia membuat suatu produk. Sedangkan distribusi itu dia menyalurkan produk yang telah dibuat oleh si produksi. Apa itu konsumsi? Konsumsi itu adalah orang yang mengkonsumsi dari hasil yang telah dibuat oleh
produksi itu ya. Jadi ketiga pelaku kegiatan ekonomi ini sangat berkaitan. Produksi, distribusi, konsumsi. Produksi yang membuatnya, distribusi yang menyalurkannya, konsumsi adalah yang mengkonsumsinya atau yang menikmati hasil dari yang dibuat oleh si produksi. Mungkin cukup sekian penjelasan dari Ibu tentang ilmu ekonomi. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.